dan dia juga tidak ingin melakukan fasad-fasad, maksudnya kemaksiatan. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang terindah bagi orang yang bertakwa. Yang dimaksud dengan di sini Allah mengatakan ulu fil ard. Ulu fil ard maksudnya adalah merasa tinggi, merasa nomor satu. Al-kibr, menolak, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibrul batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan merendahkan manusia. Dan maknanya lebih umum. Ulu fil ard itu pingin nomor satu, pingin paling di nomor satu kan, paling unggul, itu juga termasuk ulu, ya, termasuk ulu. Dan tentunya kalau orang pingin di nomor satu kan, pingin paling unggul, nanti larinya kepada kesombongan. Adapun fasad, fasad maksudnya adalah semua yang merupakan lawan dari as-salah, dari kebaikan, yaitu perkara yang dibenci oleh syariat atau dibenci oleh orang yang memiliki akal yang kuat, ya. Itu perkara, maksudnya adalah seluruh maksiat itu disebut dengan fasad. Makanya Allah Subhanahu wa taala menamakan maksiat dengan fasad, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Janganlah kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi setelah perbaikannya. Perbaikannya itu dengan Allah mengirim para rasul, menurunkan kitab-kitab suci sehingga terjadi ketaatan di atas muka bumi, maka jangan kalian merusak yang sudah diperbaiki oleh Allah, yaitu dengan kemaksiatan. Jadi fasad yang dimaksud di sini adalah kemaksiatan. Dan banyak kalimat fasad, kerusakan disebut dalam Al-Quran maksudnya adalah kemaksiatan. Contoh juga seperti firman Allah tentang orang-orang munafik. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun, ya. Ketika dikatakan kepada mereka, jika dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ard, janganlah kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi. Maksudnya jangan kalian melakukan kemunafikan, jangan melakukan kekufuran. Jadi kekufuran, kemaksiatan disebut dengan fasad, ya, fasad. Tentu termasuk juga adalah melakukan kerusakan secara fisik, karena kemaksiatan, ya, meskipun tidak terkait langsung dengan fisik, akhirnya bisa menimbulkan kerusakan secara fisik terhadap alam semesta. Kenapa? Karena maksiat mendatangkan bala. Allah berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah perbuatan dosa-dosa apa? Manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar Allah merasakan dampak sebagian perbuatan mereka, la'allahum yarji'un, semoga mereka sadar. Oleh karenanya orang yang melakukan maksiat disebut melakukan kerusakan, karena maksiat adalah kerusakan dan akan berdampak pada kerusakan secara fisik. Ya, karena tidak ada malapetaka yang muncul menimpa fisik seorang, sakit atau yang lainnya, atau bencana alam atau yang lain, semua kecuali karena kemaksiatan. Makanya disebutkan dalam hadis bagaimana ikan berdoa untuk orang alim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati man fil ard hatta al-hitani fil bahr." Sungguhnya orang alim itu didoakan ampunan untuknya oleh para malaikat di langit dan penghuni bumi, sampai ikan di lautan mendoakan keampunan bagi orang alim. Kenapa? Karena dengan adanya orang alim tidak terjadi kerusakan, sehingga ikan-ikan mendapat manfaat dari dakwah orang alim tersebut. Tapi pelaku maksiat, ketika mereka melakukan maksiat, berdampak pada hewan-hewan, berdampak pada kerusakan yang timbul sampai di lautan. Makanya Allah mengatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Akibat apa? Akibat apa, Maksiat, akibat maksiat. Akibat